Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Selizar Effendi. Di video kali ini balik lagi sama kita berdua dalam episode Sharing is Caring. Yeay. Nah, di episode ini kita mau nge-share 5 tips sederhana yang bisa kita bagikan untuk kaula muda yang sudah menikah ya. Yang belum bisa menerapkan tips ini setelah menikah nanti. Jadi tips sederhana ini yang udah kita terapin selama 1 tahun pernikahan dan itu cukup sangat membantu guys ya. Bener gak? Bener. Yoi. Tips yang pertama adalah sering ibadah berjamaah. Jadi ibadah berjamaah itu biasanya kan masif dilakukan ketika masih jadi pengantin baru ya. Nah, selama 1 tahun perjalanan kita ya yang kalau misalnya sering sholat berjamaah itu ternyata mengurangi juga segala sesuatu yang mungkin tadinya bawaan hati lagi kurang mood, tapi ketika berjamaah itu kayak ibarat kata gunung yang udah tinggi tiba-tiba meleleh aja gitu ya. Iya. Jadi kayak ngebantu kita suasana hati yang tadinya bete dengan berjamaah tuh kayak luluh lagi. Ya, tujuan untuk sholat berjamaah adalah kita membangun keluarga yang robani. Nah, terus yang pastinya untuk nambah ya dari 1 pahala jadi 27. Dan apalagi yang kondisi sekarang saat ini yang terupdate ya COVID-19 itu kan jamaah-jamaah di masjid-masjid kan pada dihimbau untuk dikurangi ya intensitasnya, apalagi yang dalam jumlah banyak ya sholat Jumat. Nah, biasanya para orang tua yang khususnya udah punya udah jadi udah jadi orang tua punya anak itu mereka ngajak anaknya untuk belajar sholat. Sampai beberapa kali aku di tempat kerja ngajakin sholat berjamaah tapi mereka pada buru-buru pulang. Nah, kenapa? Kan udah azan. Iya, sekalian sama anak biasanya nungguin sholat berjamaah. Mantul, berarti sholat berjamaah itu bisa bikin keluarga jadi kompak juga guys. Kalau misalkan udah pada mulai rentan nih, ibaratnya kayak punya kesibukan masing-masing ya, disatuinnya salah satunya dengan sholat berjamaah. Karena kan apalagi dengan 5 waktu, kalau misalkan bayangin 5-5-nya, misalkan kita sekarang yang lagi selalu stay di rumah aja, kalau misalkan sholat masing-masing gimana nanti kita setelah sholat sibuk lagi dengan sendirian, apalagi kalau udah gak ngapa-ngapain sibuk dengan HP masing-masing. Maka dengan cara itulah sholat berjamaah bisa menyatukan orang-orang yang tadinya sibuk masing-masing. Ya, tapi untuk yang punya bayi jangan lupa ya sholatnya dilihat juga bayinya. Takutnya sholat jamaah selesai bayinya udah berenang. Solusinya taruh di tempat yang aman guys, yang mungkin dia juga kayak diboncer di keranjangnya, di keranjang tidurnya yang dia aman jadi nggak jatuh. Oke. Jangan dalam kulkas. Tips yang kedua. Tips yang kedua yaitu adalah ketika lagi berantem pasti ya namanya tuh kalau lagi ya namanya pacaran aja kan ada yang namanya berantem, temenan aja ada yang berantem. Nah, tipsnya itu kalau lagi berantem ya pastinya kita buat kesepakatan dulu di awal. Misalkan baru nikah nih, jangan mikirin yang aneh-aneh, tapi mikirinnya dulu kesepakatan buat kedepannya. Misalkan kita nanti kalau terjadi kemarahan, terjadi cemburuan, kita mau lakukan apa nih. Nah, kalau aku dan sama istri itu ngelakuin hal kecil dengan cara siapa yang meminta maaf duluan dia dikasih hadiah. Siapa yang minta maaf duluan? Istrinya? Ya enggak, siapa-siapa lah tergantung. Iya, samaan kita guys. Nah, jadi tipsnya kalau misalkan kita ada konflik, baik hal kecil maupun hal besar, kita harus punya adrenalin untuk berlomba meminta maaf duluan guys. Kenapa? Karena itu yang bikin rumah tangga
jadi minim perkelahian, apalagi berantemnya sampai 3 hari itu gak boleh ya. Nah jadi kesepakatan di awal itu fungsinya kayak ngasih motivasi kita gitu loh. Siapa yang mau minta maaf duluan nanti dikasih hadiah. Terus nih kalau misalkan kalian udah minta maaf, kalian itu nggak harus menuntut hadiahnya harus materi guys. Jadi kalau misalnya kalian udah berani minta maaf dulu, nggak langsung harus ya udah beliin aku coklat, ya udah beliin aku kalung emas, ya udah takdir aku di kafe, enggak. Ya pokoknya nggak tahu mau beli truk. Jadi kalian bisa minta hadiahnya itu berupa hadiah-hadiah yang ringan aja yang sekiranya pasangan kalian bisa kasih. Contohnya nyapu, ngepel, cuci piring. itu mah bukan hadiah, Bambang. Ya maksudnya orang yang ini disuruh nyapu. Waktu itu bisa hadiahnya berupa ya udah peluk aku gitu. Itu kan hadiah juga guys. Jadi bikin rumah tangga itu makin harmonis. Tips yang ketiga adalah orang tua gak perlu tahu permasalahan rumah tangga kita. Orang tua siapa tuh? Orang tua aku, orang tua kamu, orang tua kalian. Jadi kalau misalkan kita rumah tangga main nih ke rumah orang tua, kalian gak perlu tuh yang namanya curhat sama orang tua. Boleh, masa si ini begini, masa suami aku begini mah gak mau nolongin aku ngerjain pekerjaan rumah, masa suami aku tidurnya ngorok. Kalian tuh gak perlu banget ngejelasin bagaimana kekurangan atau permasalahan rumah tangga kalian guys. Kenapa? Karena sebenarnya hal itu justru malah membuat permasalahan semakin rumit. Dan orang tua itu harusnya dikasih kabar yang baik-baiknya aja guys. Jadi biar orang tua juga gak jantungan, gak stres, gak mikirin anaknya gitu. Iya, pastinya seperti itu. Karena tidak semua kabar harus dikabarkan. Ya, kata kuncinya adalah kabarnya yang baik-baik aja. Misalkan contoh baru dapet bonus, dapet bonus nih, ya kasih kabar. Yang ini baru bisa ini, ternyata bisa itu loh, ternyata bisa ini. Nah, baru dikabarin. Tapi yang buruk-buruk mah itu ditelan sendiri-sendiri aja. Ibaratnya gitu ya. Berarti asam garam kita telan sendiri, yang manis kasih orang tua. Oke guys. Lalu tips yang keempat. Tips yang keempat yaitu adalah atur jadwal untuk silaturahmi kepada orang tua atau teman-teman yang lainnya. Cakep. Makasih. Nah, atur jadwal ini bisa seminggu, sebulan, ataupun 3 minggu, ya terserah lah, tergantung moodnya kalian dan waktu luang kedua belah pihak antara istri dan suami. Nah, diatur tuh mau ngapain, mau main kemana, mau bawa apa, dan tinggal di mana, semalam berbuat apa ya. Jadi intinya kalau misalkan kita udah punya schedule untuk silaturahmi ke orang tua, nanti antara istri sama suami gak bakal tuh ada yang namanya protes. Mainnya ke rumah ibu kamu mulu, ke ibu akunya kapan? Aku kan juga kangen sama orang tua aku. Ingat ya guys, pasangan kalian tuh punya orang tua. Kecuali kalau misalkan udah jadi yatim piatu, tapi kan tetap aja masih punya keluarga. Seenggaknya ya kita butuh lah yang namanya menyambung tali silaturahim, supaya anak kita, keturunan kita semuanya mengenal siapa sih keluarga orang tuanya gitu guys. Dan saling harus peka, pokoknya jangan harus diingetin baru mau pergi ke rumah saudara gitu guys. Dan satu lagi, silaturahim itu bisa memperluas rezeki. A few moments later. Tips yang kelima. Nah, anggarkan dana, kucuran dana kalian itu untuk investasi dunia maupun akhirat. Masya Allah, pakai peci tiba-tiba. Yaitu adalah dengan memberikan untuk kepada orang tua masing-masing, istri maupun suami. Nah, terserah tuh mau berapa. Kalau kalian punya 1 miliar, kalian kasih 1 miliar. Kalau kalian kasihnya 2 miliar juga nggak apa-apa, asalkan jangan sampai kalian nantinya jadi nggak makan. Hitung-hitung dulu dan insya Allah dibagi-bagi dengan rata dengan pemikiran kalian masing-masing. Seperti lagunya Raja. Salah itu aroma. Nah, kenapa biar kayak gitu? Biar supaya yang kita dapatkan menjadi hartanya yang berkah.
Kalau udah berkah walaupun sedikit, nah itu akan cukup apa ya, beli mobil cukup, beli truk cukup, beli kurma cukup. Ya. Itu kata lain yang kata gaul. Seperti itu. Jadi tujuannya ngasih orang tua itu guys, gak bakal bikin kalian itu jadi semakin miskin, gak bakal bikin kita itu semakin kekurangan, enggak. Justru kita itu ibaratnya kayak ngalap berkah gitu loh, kayak nyari berkah sama orang tua. Karena sebenarnya mau sebesar apapun rupiahnya yang kita kasih ke orang tua kita, itu tuh gak bakal ngeganti balas budi kita sama orang tua mereka, sama orang tua kita guys, yang udah ngurusin kita, ngelahirin kita, ngebesarin kita. Ya setidaknya contoh nih, misalnya kita cuman bisa ngasih 200.000 sebulan, ya itu is okay, nggak apa-apa guys. Yang penting kita punya niat baik untuk sodakoh, karena sedekah yang paling utama itu bukan ke siapa-siapa ya, tapi ke orang tua, ke keluarga kita sendiri. Kalau kita belum bisa ngasih sanak saudara, intinya orang tua dulu guys, walaupun cuman 100.000, 200.000, 300.000, syukur-syukur kalau bisa banyak ngasihnya. Insya Allah nanti apa yang kita punya jadi makin berkah. Oke, berarti udah semuanya ya tips yang dikasih. Jadi itu guys 5 tips yang bisa kita kasih ya, 5 tips sederhana yang udah berhasil kita jalanin selama setahun ini, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah, buat para teman-teman anak-anak muda yang baru menikah, silahkan praktekkan tips ini. Insya Allah bermanfaat buat kalian, sehingga rumah tangga kalian dihiasi dengan bulir-bulir cinta setiap hari. Konflik dalam rumah tangga itu pasti ada guys, jadi kalian itu bakalan bisa menghindari itu semua. Dan solusinya kalian hanya bisa menjalani itu, plus siapa yang mau bisa melerai duluan, meminta maaf duluan. Dan dalam hal-hal lainnya juga kalian bisa ngejalanin kalau misalnya udah ada kesepakatan dari awal, itu enak banget. Kalau misalkan belum, ya kita tinggal butuh kelapangan hati masing-masing untuk mau saling menerima nasihat, masukan, saran, dan kritik, sehingga satu sama lain gak ada yang namanya ego, mau menang sendiri, dan nggak peduli ini gitu guys. Dan buat yang punya saran dan masukan yang lainnya, silahkan komen di bawah ini ataupun direct message, bahasanya bagus gitu, di bawah ini juga. Dan semoga dapat bermanfaat ya buat kita pribadi, amin, dan umumnya buat teman-teman semuanya. Yes. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar makin berkembang, dan komen, like, share ke teman-teman kalian semua, ke seluruh sosmed kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Oke deh, Ajo pamit. Selizar pamit, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. See you on my next video. See you on my next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.